Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 3 Agustus, Pekan Biasa ke-17. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau berkenan tinggal bersama dan mendampingi pesiharahan hidup kami. Semoga kami pun setia tinggal bersamamu untuk mendengarkan sabda kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, rencana dan karya keselamatan Allah itu sifatnya universal. Kerajaan surga terbuka untuk semua orang, siapapun tanpa terkecuali. Diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya. Inilah yang digambarkan dengan perumpamaan tentang pukat. Ketika ditebarkan ke dalam laut, pukat itu memberi kesempatan bagi semua jenis ikan, entah baik entah jelek, untuk masuk di dalamnya. Demikian pula kerajaan surga terbuka untuk semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat. Namun, akan tiba saatnya kalau orang jahat itu tidak bertobat sampai pada saat akhir nanti. Suatu saat mereka juga akan dipisahkan dan dicampakkan keluar. Oleh karena itu, perumpamaan sabda Tuhan hari ini memberi peringatan bagi kita semua. Kita semua diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi, agar kelak secara definitif bisa menjadi penghuni surga, tidak dicampakkan keluar, maka kita harus bertobat. Berusaha terus-menerus untuk hidup baik. Memang, keselamatan dan masuk surga itu tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita, tetapi dijamin oleh penebusan Tuhan
Namun kita tidak boleh seenaknya lalu berpikir, toh kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karya penebusan Kristus memang menganugerahkan keselamatan bagi kita dan membuka jalan serta pintu kerajaan surga. Dengan demikian kerajaan surga itu sudah disediakan bagi kita semua. Kita tidak perlu mencarinya. Kita sudah berada di dalam pukat yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Namun, kita masih tetap harus berjuang untuk menjaga dan berusaha agar jangan sampai terlempar keluar atau dibuang karena kita tidak layak. Saudari-saudaraku yang terkasih, selama kita hidup, Tuhan selalu memberi kesempatan dan membentuk kita. Maka selain diumpamakan seperti ikan dalam pukat, di tangan Tuhan itu kita juga seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita jadikan diri kita, lebih-lebih hati kita ini bagaikan tanah liat yang lembut, yang bersih, dari kerikil-kerikil tajam dan keras, agar kita dapat dengan mudah dibentuk oleh Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Kita menjadi ikan-ikan yang baik dalam pukat itu, sehingga kita tidak dibuang keluar. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Sudahkah kita menjadi yang baik dalam hidup kita ini? Sehingga kita layak dan pantas untuk bersama Tuhan dalam kerajaannya. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar,
pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.